Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku, apa kabar? Kita bersyukur saat ini saudara dan saya masih diberikan kesempatan dengan satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara mau ketika dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup sampai detik ini, sampai saat ini, berarti Tuhan masih mengasihi saudara, masih mencintai saudara. Tuhan masih memberikan waktu untuk saudara mau melakukan yang terbaik dengan satu tujuan bahwa kami dan saya dan saudara mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau datang di hadirat-Nya. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan segenap hati. Bimbinglah aku ya Tuhan. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah aku ya Tuhan, bimbinglah aku ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Oh, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, tanpa Yesus di sisiku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus membimbingku, ku tak jatuh. Katakan dengan segenap hati sekali lagi. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, kami akan jatuh, ku kan jatuh. Kami mau percaya dan berjalan bersama-Mu, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Oh, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus
tak jatuh. Haleluya. Kami mau berjalan bersamamu, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Bapa, terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Oh, haleluya. Ya Tuhan, Engkau yang membimbing setiap langkah kami, Engkau yang menopang kami, Engkau bersama di sisi kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya ketika Engkau bersama kami kuat untuk melewati hari-hari kami. Biarlah Tuhan hidup kami, di sisa hidup ini, kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau saja. Sebab kehidupan kekal itu ada di dalam surga-Mu, dalam akhirat-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, boleh memilih untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadikan iman kami tetap teguh dan kami boleh percaya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Dan biarlah Tuhan, apa yang hamba katakan, apa yang hamba pikirkan, semuanya ini untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya bersyukur dan hari ini pun juga Tuhan masih berikan saya kesempatan ya untuk tetap melakukan, tetap konsisten untuk melayani Tuhan. Saudara, banyak berita di luar sana, bahkan saya mendengar terakhir ini miris sekali, ada seorang ibu ya rela membuang anaknya di dalam sumur ya, bayi yang masih bayi dibuang ke dalam sumur. Hal sepele yang sebenarnya ibu ini lakukan. Kenapa dia bisa membuang bayinya di dalam sumur? Karena omongan orang, omongan tetangga. Tidak tahan dengan omongan tetangga, bahwa ada tetangga yang mengatakan ibu ini tidak kasih ASI ya. Biasanya kalau bayi itu minum ASI gitu ya, tidak memberikan ASI eksklusif, tetapi ibu ini memberikan susu formula ya untuk bayinya karena ASINya tidak mencukupi ya saudara. Di sini ya mungkin saja bukan ibu ini, tetapi kita sendiri ya, mungkin hari-hari kita selalu ya mencemaskan omongan orang lain, omongan orang-orang yang sebenarnya ya dengan kata-katanya tidak membangun, tetapi kita menelannya mentah-mentah, atau kita tidak memfilter, menyaring di dalam otak kita, dalam pikiran kita ya saudara. Untuk itu saya tergerak sekali untuk men-sharingkan firman Tuhan mengenai cemas akan penilaian orang. Mari kita membuka dulu di Alkitab kita di 1 Korintus 4 ayat 1 sampai yang ke-5. Judulnya adalah Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu
janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin ya saudara ya. Di sini firman Tuhan itu sangat jelas, apalagi di ayat yang ketiga. Ya, bagiku tidak begitu penting entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Amin, saudara. Banyak mungkin ya, atau bukan saja orang lain, mungkin kita gampang sekali menilai orang ya. Kadang pun saya juga gampang sekali menilai orang tanpa mengetahui latar belakangnya, saudara. Ketika saya mau berpikir tentang seseorang, menilai seseorang dengan buruk, selalu ada bisikan dalam hati dan pikiran saya bahwa hati-hati, kamu tidak tahu apa yang menyebabkan ya orang itu harus begini, harus begitu ya. Kita tidak pernah tahu ya saudara. Tetapi kadang ya mulut ini gampang sekali untuk apa? Menilai ya. Coba saudara kalau menilai diri sendiri, wah pasti saya lebih baik daripada dia ya. Pasti saudara akan menganggap bahwa ya saya lebih baiklah daripada dia, saya lebih enaklah daripada dia ya, atau saya lebih sengsara lah daripada dia ya. Dan banyak hal ya, kita menjadi pribadi yang tidak secara langsung adalah menghakimi, menilai seseorang ya yang tidak kita kenal, itu pun juga termasuk kategori kita menghakimi ya saudara. Dan banyak ya dari perkataan-perkataan kita ini ya, menghakimi orang lain itu bisa berakibat fatal ya, seperti berita pada akhir-akhir ini ya, di mana seorang ibu ya, dia tertutup mata hatinya, mata batinnya, sampai dia rela membuang bayinya ke dalam sumur karena omongan orang yang sebenarnya tidak terpengaruh dalam hidup ya, dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu saudara, kalau saya suruh memilih ya dalam hidup, saya selalu berkata kepada diri saya atau kepada kedua orang tua saya, kepada suami saya, bahwa kita tidak hidup di dalam penilaian orang ya, tetapi kita hidup adalah dengan menilai penilaiannya dari Tuhan saja. Bagaimana kita bisa memilah bahwa orang itu menilai kita baik atau tidaknya? Ya dengan perkataannya yang apa? Yang membangun ya. Jadi kalau kita mau menasihati orang juga harus yang membangun ya, tidak menjatuhkan ya. Jadi bedakan mana ini perkataan yang membangun, mana ini perkataan yang menjatuhkan. Saudara punya kuasa, atau saudara diberikan kuasa untuk apa? Untuk memilah ya apa yang harus saudara dengar. Seperti saudara kalau makan, saudara bisa memilih makanan yang baik yang masuk di dalam tubuh saudara ya, dan makanan yang tidak baik, yang tidak dibutuhkan saudara, saudara boleh singkirkan. Tapi saudara bisa memilih ya untuk apa yang harus saya masukkan ke dalam tubuh saya. Begitupun juga dengan telinga, dengan perkataan, dengan pikiran ya. Itu pun juga kita punya kuasa untuk memilih ya, apakah ini membangun atau ini menjatuhkan. Ya saudara, jangan sampai kita ya, karena mungkin ya kadang orang kalau lagi moodnya nggak baik gampang sekali tersinggung ya. Itulah ya, tersinggung karena ada perkataan. Jadi momen yang tidak tepat ketika kita berbicara dengan seseorang tetapi moodnya tidak baik, dan itu membuat dia menjadi sakit hati hari itu, atau mungkin dia menjadi tidak suka dengan kita dan menyimpan akar kepahitan ya. Itulah ya hebatnya dari si mulut ini ya, perkataan yang si mulut ini kenapa untuk satu ya, kalau banyak bahaya ya. Jadi mulut ini hanya satu, tetapi ketika kita
berkata, berucap, itu banyak sekali hal-hal yang bisa jadi negatif atau bisa jadi positif. Ya saudara, untuk itu bagaimana ya saudara dan saya menjaga perkataan supaya tidak menjatuhkan tetapi membangun, yaitu isi hari-hari saudara dengan firman Tuhan, dengan perkataan firman Tuhan ya, supaya ketika kita mau bertindak sesuatu di luar Tuhan atau bertindak sesuatu yang menyakiti seseorang ya, ketika mungkin kita sedang marah, tetapi kalau kita simpan firman Tuhan dalam hati, dalam pikiran kita, ketika kita mau menyampaikan itu pun ada Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk apa? Untuk bisa berkata yang lebih baik atau berkata yang membangun ya. Amin saudara. Untuk itu ya, di firman Tuhan ini juga mengatakan bahwa hanya Tuhan saja satu-satunya hakim ya. Kita ini manusia tidak punya kuasa untuk menghakimi ya, tidak punya kuasa untuk menilai. Saya pun belajar dari firman Tuhan ini di 1 Korintus 4 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya. Saya belajar bahwa oke, ya, apapun itu seseorang, kita tidak boleh menilai atau tidak boleh menghakimi ya. Karena siapa tahu kita membicarakan kekurangan seseorang, maka itu pun menjadi kekurangan kita ya. Kekurangan kita apa ya? Mungkin kita merasa bahwa kita tidak bisa memiliki apa yang seperti dia miliki ya, sehingga kita berbicara buruk tentang seseorang itu ya. Untuk itu saudara, mari ayo kita diberikan kesempatan sampai saat ini untuk apa sih? Untuk dengan satu tujuan, bahwa kita tujuannya adalah Tuhan ya, Tuhan Yesus. Karena apa? Kehidupan kekal itu bukan di dunia. Ingat ya, di dunia ini hanya sementara, tidak akan kita bawa sampai mati ya. Karena apa? Ketika saudara dan saya sudah mati, ya sudah ya. Berarti apa? Bukan terus ya sudah jadi tanah, tidak. Saudara, ada lagi babak selanjutnya. Apa itu? Penghakiman, yaitu Tuhan yang satu-satunya yang pantas menghakimi saudara-saudara ya. Ayo belajar untuk berkata yang membangun ya. Jangan sampai ya, mungkin saya merasa bahwa ibu itu sampai buang anaknya ke sumur, mungkin dia lagi stres ya. Seorang ibu itu moodnya itu naik turun ya, karena saya juga seorang ibu, saya bisa merasakan seorang ibu sedang menyusui itu sakitnya double. Sakit saat melahirkan belum selesai, sakit menyusui ya, dan dia juga kurang tidur. Nanti belum lagi suaminya yang kurang perhatian ya, atau belum lagi nanti keadaan rumah belum beres, atau nanti belum lagi ada anak-anak ya, dia mungkin punya anak pertama atau anak kedua, ketiga ya. Jadi sebagai ibu rumah tangga itu tidaklah pekerjaan yang mudah ya. Jadi kalau saudara mau jadi istri atau menjadi ibu rumah, ya siap, sepaket itu udah harus siap ya. Tetapi ya di sini ketika kita kesiapannya ya, jadi penting juga ibu-ibu biar nggak stres, biar nggak baperan ya, nggak yaitu kalau dengan omongan orang yang jelek, supaya kita tidak tertanam dalam diri kita, adalah seorang ibu wajib apa? Dekat dengan Tuhan ya. Ibu istri yang belum punya anak atau segera mau punya anak, ayo belajar mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Harus, bukan belajar, harus ya. Supaya apa? Supaya kuat ya. Karena kehidupan selanjutnya ketika punya anak itu tugas nggak akan selesai sampai akhir hayat ya. Akhir hayat kita udah meninggal, udah selesai, tapi selagi masih hidup tugas kita belum selesai ya. Ada anak yang harus bertumbuh, kita menjaganya, kita juga mendidiknya ya. Karena mendidik anak bukan sekedar kasih uang dia sekolah terus kasih uang jajan, tidak, tetapi bagaimana dia bertumbuh menjadi anak yang apa? Yang takut Tuhan ya, anak yang tetap di dalam
peraturan firman Tuhan ya, yang tidak keluar dari peraturan firman Tuhan ya. Kita mau ciptakan anak kita menjadi anak yang baik atau anak yang jahat ya. Karena anak itu diciptakan tidak ada anak baik, anak jahat. Tetapi itulah peran orang tua ya buat anak. Bagaimana nanti mendidiknya, arah yang baik atau arah yang tidak baik. Nah, itu tugas orang tua, bukan anak. Ya, jadi kalau lihat anak usil, anak bertindak di luar nalar ya, kita sampai marah, emosi, wah anak nakal gitu ya. Padahal sebenarnya anak itu tidak nakal, tetapi peran orang tua ya. Saya bukan berarti saya menyalahkan orang tua. Lah, kita toh yang menginginkan mereka lahir. Ya kan, saudara? Saya dan saudara kalau sudah punya anak, siapa yang menginginkan lahir? Kita sebagai orang tua. Untuk itu, tugas orang tua apa? Ya didiklah anakmu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau anak nakal atau anak yang tidak bisa diatur, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dari apa? Orang tua. Ya, anak teriak-teriak, anak memberontak, berarti harus diperbaiki sesuatu dari orang tua. Mungkin orang tua kurang perhatian, kurang kasih waktu kepada anak, kurang punya waktu main bersama anak, komunikasi. Ya, sibuk kerja, cari uang, tetapi kurang menjadi teman yang baik buat anak saat di rumah. Ya, untuk itu saudara, ya tidaklah mudah dalam menjalani hidup ini. Saudara butuh komitmen di hadapan Tuhan ya. Suami dan istri bekerja samalah mengurus anak, bukan suami bantulah mengurus anak, bukan. Sama-sama buat kan, sama-sama punya anak ya, sama-sama kita yang punya rencana juga mau punya anak. Berarti suami wajib ya, wajib juga mengurus anak. Bukan istri saja ya, bukan minta tolong bantu, enggak. Karena itu semua sudah pekerjaannya suami istri, sudah punya anak ya, sama-sama disayang, sama-sama ajak main, sama-sama diberikan perhatian ya, supaya juga ibu sebagai istri juga senang ya. Istri itu senangnya apa sih sebenarnya? Hal-hal sepele ya. Kalau istri tidak bisa melakukan ini, suami peka, wah lihat ya, lihat dan bantu istri ya. Bukan bantu sebenarnya, ayo sama-sama bekerja sama, meringankan beban kerjaan di rumah ya. Biasanya kalau rumah tuh nggak beres-beres, kalau punya bayi kecil, anak kecil tuh nggak beres-beres, karena fokus ibu pasti ke anaknya ya. Tapi kalau udah besar juga sepi ya, karena yaitu tadi masa-masa itu akan terlewati. Jadi saudara sebagai ibu, sebagai suami, nikmati ya, nikmati. Kita kalau sudah punya anak, dikasih kepercayaan, berarti kita dikasih percayaan ya sama Tuhan ya, bahwa kita bisa mendidik anak kita ya, untuk datang kepada Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu mari ya kita mau saling membangun dalam berkata ya. Atau mungkin kita sekarang ini sedang suka dihakimi oleh keluarga kita, oleh teman kita, oleh lingkungan kita. Tidak usah didengarkan jika penghakimannya itu menjatuhkan. Saudara cukup diam, masuk kamar, berdoa, baca firman Tuhan ya. Yakin percaya ada kekuatan bersama Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami diajarkan bahwa kami mau hidup mendengarkan suara Tuhan, kami mau hidup dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan ketika hari-hari kami isi bersama Tuhan, ada kekuatan, ada kemampuan untuk melewati semuanya. Kami percaya Bapa bahwa hidup ini tidaklah mudah untuk kami lewati, tetapi kami punya Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk kami mampu melewati semuanya. Ajari kami Tuhan untuk menjalani setiap
detik, setiap menit, setiap waktu dalam hidup kami ini untuk mengandalkan Tuhan saja, supaya hati kami, jiwa kami tenang karena kami punya Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur dan kami mau beraktivitas kembali. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan, kerjakan, semuanya ini kamu menyerahkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jika saudara terberkati dengan firman ini, saudara bisa membagikan. Ya, kita mau saling membangun, saling menguatkan satu sama lain, supaya kita di hari-hari yang sulit ini hidup boleh semakin dekat bersama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom.